kami ingin menceritakan dan menggambarkan segala yang ada di sini tentang kantor pos di Kota Medan. Seru kan? Tapi sebelumnya, mari perkenalan dari kami dulu. Saya Roland Fajar. Saya Laura Toto. Saya Alwi. Saya Cynthia Pradi Batubara. Saya Arman Pemara. Nah, di sini sudah kenal dengan member-membernya kan? Nah, sekarang kita lanjut saja ke video-video yang akan kita kalian nikmati. Tunggu sampai akhir ya. Dadah! Nah, di sini kita akan membahas tentang Pos Indonesia, yaitu DKI. Dulu, kini, nanti. Nah, pos di era kolonial. Pos kantor atau kantor pos pertama di Indonesia didirikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-27, yaitu G.W. Baron van Inhofe di Batavia. Pada awal berdirinya, kantor pos diisi oleh 2 orang postmister atau 2 orang perana, atau bisa disebut dengan staf kantor. Nah, yang selanjutnya yaitu Jalan Raya Pos. Pada tahun 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 atau Harry Daniels membuat The Groot Postway atau jembatan sejauh 1000 km dari Anyer hingga Padalarang. Perangko dan kantor pos pertama. Hindia Belanda menerbitkan perangko pada tanggal 1 April 1864 yang menggambarkan Raja Willem III digunakan sebagai alat pembayaran dan penyiapan kantor pos. Sekitar 1874 kantor pos pertama diterbitkan. Pos setelah kemerdekaan. Pos era kolonial Belanda ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia setelah merdeka dan menjadi jawatan PTT, yaitu Pos, Telegraf, dan Telepon, dengan Mas Soeharto sebagai kepala PTT pertama. Pos Indonesia kini dan nanti. Pos Indonesia hingga saat ini terus berkembang. Pos Indonesia juga menaungi 3 anak perusahaan, yaitu PT Pos Logistik, PT Pos Finansial, dan PT Pos Properti, serta Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia. Bis surat atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai Brievenbus. Bis surat ini digunakan dalam pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1829. Surat ini kegunaannya yaitu sebagai tempat penyimpanan surat sementara oleh pengirim surat. Surat di dalam bis surat ini diambil oleh petugas pos sebanyak 3 kali sehari, itu dalam waktu-waktu tertentu. Bis surat ini tingginya sekitar 200 cm atau 2 meter lebih. Bahan materialnya terbuat dari bahan besi cor atau bahan besi tuang dengan ketinggian 2 meter. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah peninggalan sejarah yang dikenal sebagai mesin hitung Burroughs. Mesin hitung ini pertama sekali ditemukan oleh William Seymour Burroughs pada tahun 1857 sampai 1998. Burroughs adalah salah satu warga negara Amerika Serikat yang lahir di New York pada tanggal 28 Januari 1855. Burroughs adalah salah satu tokoh yang bekerja di bank sebagai juru tulis, dan ia berusaha untuk menciptakan mesin hitung yang lebih kecil, ringan, dan praktis. Timbangan plaket besar, yaitu timbangan yang berbobot 100 kg buatan Buffet dan CO teknisi Burel. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang SIO, di mana SIO adalah astrologi Tiongkok yang dipercaya meramalkan nasib dan karakter seseorang. SIO ini digambarkan dengan 12 dewa. Fungsi perangko SIO ialah bukan sebagai untuk perangko pengantar surat, namun juga untuk dibuat koleksi berharga. Sekian dan terima kasih. Sepeda pos ini digunakan dari awal abad ke-20-an untuk mengantarkan surat ke tiap-tiap